memperkenalkan nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Kak Irfan Cahya, angkatan 18, NPM 058. Lalu ada Kak Atna Widya Saraswati, angkatan 18, NPM 193. Dan yang terakhir saya, Sakinah, angkatan 19, NPM 076. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan, misalnya waktu jam kantor, keabsahan, dan kesempurnaan cek, serta saldonya yang tersedia. Next. Yang kedua ada penarikan uang di rekening giro. Ini bisa digunakan dengan cek atau bilet giro. Jika penarikan secara tunai, maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan non-tunai dapat dilakukan menggunakan bilet giro. Jika kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat melakukan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai. Next. Manfaat giro memberikan rasa aman bagi kedua pihak, baik membeli maupun penjual, karena pihak tidak harus membawa uang tunai dalam melakukan pembayaran, akan tetapi cukup dengan menuliskan sejumlah pembayaran di dalam cek atau bilet giro. Manfaat yang kedua yaitu kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran, dan manfaat yang terakhir untuk berjaga-jaga apabila terdapat pengeluaran mendadak. Next. Risiko giro. Yang pertama yaitu cek atau bilet giro yang dibuka yang tanda tangannya palsu dan oleh bank dinyatakan sama risiko ada pada nasabah. Risiko yang kedua yaitu cek atau bilet giro yang hilang tidak dilaporkan kepada bank merupakan tanggung jawab oleh nasabah. Risiko yang ketiga, membuka cek atau bilet giro kosong selama 3 kali dalam kurun waktu 6 bulan atau 1 lembar cek atau bilet giro kosong senilai 1 miliar, maka rekening akan ditutup. Dan risiko yang terakhir yaitu bank akan menolak cek atau bilet giro yang diuangkan apabila saldonya kurang atau tidak mencukupi. Next. Jenis-jenis giro. Yang pertama ada rekening giro perorangan. Rekening giro perorangan ini yaitu rekening giro atas nama perorangan yang dibuka oleh orang perorangan termasuk individu yang memiliki usaha seperti toko, bengkel, atau warung. Jenis giro yang kedua yaitu rekening giro badan. Rekening giro badan ini adalah rekening giro atas nama instansi pemerintah atau lembaga negara, organisasi masyarakat, dan sejenisnya, badan usaha atau badan hukum, termasuk di dalamnya bank, perkreditan rakyat. Contoh rekening giro antara lain rekening giro yang dibuka oleh badan usaha atau badan hukum yang diatur dalam KUHB atau peraturan perundang lainnya seperti PT, yayasan, firma, ataupun JV. Lalu jenis giro yang ketiga ada rekening giro gabungan. Rekening giro gabungan ini yaitu rekening giro yang dimiliki oleh lebih dari satu pemilik rekening yang dapat terdiri dari gabungan badan, orang pribadi, ataupun campuran dari keduanya. Next. Cara pembukaan rekening giro. Cara pembukaan rekening giro ini sama dengan persyaratan rekening tabungan lainnya, dan cara pertamanya yaitu data sebagai dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia atau BI mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah, seperti identitas calon nasabah serta maksud dan tujuan pembukaan rekening giro oleh calon pemilik rekening. Yang kedua syaratnya yaitu nomor pokok wajib pajak atau bisa disingkat sebagai NPWP untuk nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Syarat yang ketiga, akta pendirian perusahaan, izin usaha, keterangan domisili perusahaan bila calon nasabah adalah badan usaha. Syarat yang keempat, surat referensi dari pihak ketiga yang telah dikenal baik oleh bank yang bersangkutan. Syarat yang kelima, surat kuasa apabila pembuka rekening atas nama badan usaha, atas izin pemilik badan usaha yang dikuasakan kepada seseorang.
Dan syarat yang terakhir, membawa uang tunai sebagai setorannya. Next. Nah, ini saya lanjutkan bahwa prosedur pembukaan rekening giro adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah calon nasabah yang ingin mendaftarkan diri untuk memiliki rekening giro bisa mendatangi customer service. Nanti di sana customer service menerangkan kepada calon nasabah mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemegang rekening giro itu apa saja. Ya, kalau misalnya nasabah tersebut adalah nasabah pribadi atau perorangan, maka syarat-syarat yang diminta adalah KTP, NPWP, ataupun tanda pengenal lainnya. Tapi kalau misalnya yang pendaftar adalah nasabah dalam bentuk badan, biasanya adalah seperti PT atau CV. Nah, di situ nanti yang diminta adalah akta pendirian, lalu juga legalitas lainnya seperti berita di dalam kementerian kalau misalnya badan tersebut bentuknya adalah PT. Kemudian setelah syarat-syarat terpenuhi, maka nasabah diminta untuk mengisi surat permohonan. Lalu setelah itu bank melakukan penelitian. Nah, di sini yang dimaksud dengan bank meneliti adalah mengidentifikasi apakah calon nasabah ini itu masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia. Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu, yang termasuk nasabah dalam daftar hitam itu maksudnya dulu pernah mengajukan kredit ke bank, tapi di tengah jalan dia tidak mampu untuk melunasi ataupun memang tidak mau untuk melunasi. Nah, di situ artinya di blacklist oleh Bank Indonesia, sehingga dampaknya apa? Nasabah tersebut sudah tidak dapat melakukan pembukaan rekening giro. Kemudian tahap selanjutnya adalah mengisi formulir. Lalu nanti kalau sudah ada persetujuan ya sebagai nasabah yang memiliki rekening giro dari bank tersebut, maka nasabah diwajibkan untuk mengisi setoran pertama. Nah, besarannya itu setiap bank itu berbeda-beda tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Nah, untuk setoran rekening giro yang pertama itu ada 3 cara. Kalau misalnya nasabah tersebut membawa uang tunai, ya bisa dilakukan dengan setoran tunai. Akan tapi kalau misalnya nasabah tersebut tidak membawa uang tunai, maka ada 2 cara. Yang pertama adalah setoran non tunai dengan warkat bank yang bersangkutan. Artinya apa? Kalau misalnya dia punya warkat bank yang sejenis, misalnya dari Mandiri, kemudian dia mendaftarkan rekening giro di Bank Mandiri, maka disitulah langkah keduanya. Tapi kalau misalnya nasabah ini adalah pernah punya warkat bank dari BNI, terus kemudian daftar rekening gironya di Mandiri, maka di situ yang dimaksud di langkah ketiga. Jadi setoran non tunai dengan warkat bank lain dan setoran secara clearing. Lalu di sini ada cara penarikan rekening giro. Yang pertama adalah penarikan dengan cek. Surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Nah, ada pun beberapa syarat untuk menarik sejumlah uang, ini sesuai dengan ketetapan oleh bank ya. Yang pertama adalah tersedianya dana, lalu yang kedua ada materai yang cukup, yang ketiga adalah jika ada coretan atau perubahan yang harus ditandatangani oleh si pemberi cek. Yang keempat adalah jumlah uang yang tertulis diangkat dengan huruf harus sama. Yang kelima, memperlihatkan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut. Yang keenam adalah tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang ada di spesimen. Ya, jadi yang bisa memberikan akses itu ya tanda tangannya harus sama dan juga stempelnya harus sama. Lalu yang ketujuh, tidak diblokir oleh pihak yang berwenang. Dan yang kedelapan adalah resi cek sudah kembali. Yang kesembilan, endorsement cek benar jika memang ada. Yang kesepuluh adalah kondisi cek sempurna, artinya tidak sobek, tidak luntur warnanya. Lalu yang ke-11 adalah rekening belum ditutup. Dan yang ke-12 adalah syarat-syarat lainnya. Nah, ini ada yang namanya jenis-jenis cek. Yang pertama adalah cek atas nama. Jadi cek atas nama ini kalau misalnya saya ingin mengirimkan kepada Mbak Sakinah.
maka di situ cek atas nama kepada Sakinah. Di situ berarti tujuannya adalah ke Mbak Sakinah. Jadi kalau misalnya teman-teman punya cek atas nama, berarti harus punya ini ditujukan ke siapa orangnya. Jadi harus tertulis namanya. Lalu yang kedua adalah cek atas unjuk. Cek atas unjuk ini biasanya cek yang nggak ada namanya sama sekali. Jadi tulisannya itu biasanya gini, atas penyerahan ini cek, bayarlah kepada yang membawa cek ini. Jadi siapapun yang memiliki atau yang membawa cek tersebut itu berhak untuk menarik dana. Lalu yang ketiga adalah cek silang. Cek silang ini maksudnya di pojok atas itu ada simbol silang. Nah, di sini sistemnya tidak bisa mencairkan dana secara langsung. Ya, jadi sistemnya ini seperti biljet, hanya bisa melayani dalam pemindah bukuan dana. Nah, itu. Yang keempat adalah cek mundur, yaitu cek yang tanggal pengeluarannya setelah cek tersebut diserahkan kepada pihak lain. Jadi misalnya penyerahannya tanggal 1, tapi di cek tersebut bisa dicairkan hanya pada tanggal 5 misalnya. Jadi di situ sebelumnya sudah ada kesepakatan bagi pihak yang transaksi, baik itu pihak yang mempunyai dana maupun pihak yang akan menerima dana nantinya, bahwa pencairan itu ditetapkan tanggal sekian, baru nanti cek itu bisa dicairkan. Lalu ada yang kelima adalah cek kosong. Yang mungkin teman-teman udah tahu kalau cek kosong itu sendiri adalah cek yang tertulis memang ada, tapi dananya tidak ada, sehingga tidak bisa dilakukan pencairan. Yang kedua adalah penarikan dengan biljet giro. Ya, biljet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya. Nah, di sini ada contoh dari biljet giro. Nah, syarat yang berlaku untuk biljet giro agar pemindah bukuannya dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Ada nama biljet giro dan nomor serinya. Perintah tanpa syarat untuk memindah bukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan. Yang ketiga, nama dan tempat bank tertarik. Yang kelima, jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf. Yang keenam adalah nama pihak penerima. Yang ketujuh adalah tanda tangan penarik atau cap perusahaan jika si penarik merupakan perusahaan. Selanjutnya adalah tanggal dan tempat penarikan. Dan yang terakhir adalah nama bank yang menerima pemindah bukuan tersebut. Nah, masa berlakunya biljet giro yang diatur sesuai persyaratan yang telah ditentukan adalah 70 hari terhitung mulai dari tanggal penarikannya. Lalu cara yang ketiga adalah alat perintah bayar lainnya. Jadi ini selain dari cek, terus juga biljet giro, yang terakhir adalah alat perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan. Jadi alat perintah bayar yang ketiga adalah dalam bentuk surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain, bank yang sama atau bank lain. Nah, surat perintah pembayaran lainnya juga dapat berbentuk surat kuasa. Nah, di sini ada salah satu contoh bunga giro yang saldonya berjenjang. Jadi kalau misalnya saldonya 0 sampai 5 juta, itu bunganya 0%, 5 juta sampai 25 juta, 8%, 25 juta sampai 100 juta, 12%, dan yang terakhir 100 juta sampai tak terhingga 14%. Nah, ini merupakan contoh saja. Nah, besaran dari masing-masing bank itu bisa berbeda, bisa juga sama. Tergantung dari otoritas bank tersebut menetapkan besaran bunganya berapa. Jadi ini merupakan contohnya aja. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Pinkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, sebelumnya saldo normal dari giro ini ada di kredit normalnya teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa saldo giro ini berada di posisi debit.
Nah, kenapa sih kok bisa saldo giro yang seharusnya ada di posisi kredit ini bisa ada di posisi debit? Nah, hal itu mungkin aja terjadi kalau contohnya seperti ini. Misalnya saya punya saldo giro di bank A senilai 5 juta. Nah, saya ingin narik saldo senilai 6 juta. Nah, kan seharusnya tidak bisa ya teman-teman, karena saldo saya cuma 5 juta, tapi kok nariknya 6 juta, kan saldo saya kurang, seharusnya tidak bisa. Nah, tapi hal itu mungkin aja terjadi apabila pihak dari banknya ini mengizinkan, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, bisa saja saya menarik uang senilai 6 juta. Nah, tetapi biasanya kalau seperti itu akan dikenakan biaya-biaya lain, misalnya biaya administrasi dan sebagainya. Nah, untuk contoh kasus seperti itu biasa disebut dengan overdraft. Nah, adapun di sini contoh dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah giro Bank Bisnis Semarang selama bulan April 2017. Pada tanggal 1 April dibuka rekening giro atas nama Susilo dengan setoran perdana 1 juta secara tunai. Biaya penggantian barang cetakan berupa buku cek dan bilet giro senilai 50.000. Maka jurnalnya di debit ada DRK senilai 1.050.000 dan di kredit ada CR Giro Susilo senilai 1 juta dan CR barang cetakan atau yang bukunya tadi senilai 50.000. Selanjutnya ada lagi transaksi pada tanggal 5 April, Susilo setor tunai untuk giro sebesar 500.000. Maka jurnalnya di debit ada DRK senilai 500.000 dan CR di kreditnya ada CR Giro Susilo senilai 500.000. Next. Nah, ini ada transaksi di tanggal 10 April, Susilo menyetor giro berupa cek BNI Semarang senilai 1.500.000 dan clearing dinyatakan berhasil hari ini. Nah, ini di debitnya ada DR Giro BI senilai 1.500.000 dan di kreditnya ada CR Giro Susilo senilai 1.500.000. Pada tanggal 15, Susilo menarik cek nomor 1124 sebesar 500.000 untuk membayar hutang kepada Samsudin, nasabah dari Giro Bank Bisnis Semarang. Pada hari ini juga Samsudin menyetorkan kepada bank bisnis tersebut. Nah, maka jurnalnya ini di debit ada DR Giro Susilo senilai 500.000, ya, di debit DR Gironya itu. Terus di kreditnya ada GR Giro Samsudin senilai 500.000. Next. Nah, ini pada tanggal 17 April, pada hari ini Susilo mentransfer dananya ke cabang Surabaya atas beban giro sebesar 1 juta. Nah, di posisi debit, jurnalnya ada DR Giro Susilo senilai 1 juta. Dan di kreditnya ada CR RAK cabang Surabaya senilai 1 juta. Lalu pada tanggal 20 April, Susilo setor tunai, giro tunai senilai 750.000. Jurnalnya di debit ada DR kas senilai 750.000 dan di kreditnya ada CR Susilo senilai 750.000. Next. Nah, ini selanjutnya pada tanggal 25 April Bank Bisnis Semarang menerima transfer masuk dari cabang Cirebon sebesar 1.200.000 untuk keuntungan Giro Susilo. Nah, di jurnalnya di debit ini ada DR RAK cabang Cirebon senilai 1.200.000. Di kreditnya ada Giro Susilo, CR Giro Susilo senilai 1.200.000. Lalu pada tanggal 27 bulan April, penarikan giro oleh Susilo untuk ditransfer di cabang Bandung sebesar 2 juta. Nah, di debitnya ini ada GR Giro Susilo senilai 2 juta dan di kreditnya ada CR RAK cabang Bandung senilai 2 juta. Next. Nah, ini ada kasus yang agak beda ya. Bank bisnis menentukan jasa giro 12% akan diberikan dengan saldo minimal 1 juta.
jasa giro dihitung dari saldo terendah dalam bulan yang bersangkutan, pajak penghasilan atau PPh sebesar 15% dan biaya administrasi sebesar 50.000 setiap bulan. Nah, di sini untuk jurnal yang pertama ada DR bunga giro 10.000 dan di kreditnya ada CR giro susilo 10.000. Nah, dari mana sih nilai 10.000 ini? Nah, 10.000 ini dilihat dari, kan di sini dijelasin bahwa jasa giro dihitung dari saldo terendah dalam bulan yang bersangkutan. Nah, kalau teman-teman memperhatikan soal tadi, saldo terendah yang dimiliki si Susilo ini, nilainya itu 1 juta, teman-teman. Jadi dari 1 juta ini dikali besar bunganya 12%, lalu dikali lagi 1/12, ketemu hasilnya 10.000. Nah, makanya di sini di debitnya ada DR bunga giro sebesar 10.000, di kreditnya ada CR giro susilo senilai 10.000. Nah, lalu di jurnal selanjutnya, ini jurnal buat PPh-nya ya, ngitung pajak penghasilannya. Di sini ada di debit DR giro susilo senilai 1.500.000 dan di kreditnya ada CR hutang PPh sebesar 1.500. Nah, dari mana sih hasilnya 1.500 itu? Nah, tadi kan si Susilo ini dapat bunga sebesar 10.000. Sementara pajak penghasilannya 15%. Berarti dari 10.000 tadi dikali 15% ketemu hasilnya 1.500 di sini. Jadi untuk jurnalnya DR giro Susilo di debit sebanyak 1.500. Tadi di kreditnya ada CR hutang PPh senilai 1.500. Nah, terus di jurnal selanjutnya, jurnal ketiga ada DR giro Susilo senilai 50.000 dan di kreditnya ada CR pendapatan operasional lainnya senilai 50.000. Nah, ini bisa dilihat juga di soal ya. Ini dari biaya administrasinya setiap bulan 50.000. Jurnalnya seperti ini. Bisa di next. Nah, dari transaksi-transaksi tadi, timbullah daftar mutasi dari giro Susilo ini. Gironya Susilo tadi. Nah, tadi kan ini seperti yang saya jelasin tadi ya, terendahnya ada 1 juta, bisa dilihat. Nilai saldo terendahnya si Susilo ini ada 1 juta di tanggal 1 bulan April. Ya. Oh ya, teman-teman, untuk mutasi giro ini ada giro yang diindikasikan bahwa giro tersebut aktif atau pasif. Nah, jadi untuk giro yang dianggap pasif itu biasanya merupakan giro yang selama 6 bulan berturut-turut tidak mengalami mutasi dan bersaldo di bawah saldo minimal. Nah, itu yang dinamakan giro pasif. Nah, bisa di next. Nah, selanjutnya di sini ada kasus lagi. Tanggal 3 Mei 2017 terjadi penarikan giro oleh Susilo sebesar 3.358.500. Bila bank menyetujui, maka penarikan dapat dilakukan. Dan berarti terjadi saldo negatif sebesar 1.950.000. Untuk menutup saldo tersebut, bank memberikan kredit overdraft sebesar 2.050.000 yang dikurangi biaya provisi sebesar 60.000 dan biaya administrasi sebesar 40.000. Jadi ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi mungkin aja seorang nasabah itu narik saldonya lebih dari saldo yang dia miliki. Nah, hal ini dinamakan overdraft. Tentunya jika ingin melakukan overdraft ini sudah disetujui oleh pihak banknya, teman-teman. Nah, untuk jurnalnya sendiri, di sini di debit ada DR kredit yang diberikan sebesar 2.050.000. Jadi 2.050.000 itu dari kekurangannya 1.950.000 ditambah biaya-biayanya. Nah, di kreditnya ini ada CR pendapatan provisi kredit senilai 60.000. Ada juga CR pendapatan operasional lainnya senilai 40.000 dan CR giro Susilo senilai 1.950.000. Lalu ada juga jurnal di posisi debit DR giro Susilo senilai 3.358.500 dan di kreditnya ada CR cash senilai 3.375.000.
58.500. Next. Nah, ini daftar mutasi giro susilo setelah terjadi kasus yang barusan yang overdraft. Di sini di paling bawah ada tambahan tentang overdraft dan penarikan tunai. Ya, itu ada sedikit typo sepertinya. Di kredit ada overdraft sebesar 1.950.000 dan ada penarikan tunainya sebesar 3.358.500. Sehingga saldo akhirnya si giro susilo ini nanti 0 karena sudah ditarik. Bisa di next. Ya, sekian paparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan.